Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang membahas misteri dan konspirasi. Bersama saya Yuda, dan misteri kali ini pastinya akan menemani kamu yang lagi istirahat. Tapi kali ini kita akan membahas sebuah konspirasi yang belum pernah terpecahkan hingga saat ini. Dan konspirasinya adalah melintasi waktu. Beberapa tahun terakhir, kalian pasti pernah mendengar adanya perjalanan waktu atau yang biasa disebut sebagai time travel, di mana seseorang bisa kembali ke masa lalu atau melompati waktu ke masa depan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mungkin perjalanan waktu itu bisa terjadi? Pada tahun 2006, di Ukraina ada seorang pria yang dirasa mencurigakan dari pakaiannya yang seperti gaya pakaian era Uni Soviet tahun 50-an. Sedang berdiri di dekat danau kota Kiev. Melihat hal tersebut, dua orang polisi mencoba mendekati sang pria. Tiba-tiba, tahun berapa sekarang? Pertanyaan si pria kepada polisi. Dijawab oleh polisi, sekarang tahun 2006. Dan siapa namamu? Dan si pria itu memperkenalkan diri dengan nama Sergei Ponomarenko. Ia mengatakan jika dia sedang mencari kekasihnya. Dan melihat gelagat yang mencurigakan, kedua polisi membawa Sergei ke kantor polisi. Di sana, Sergei diperiksa dengan mendatangkan seorang psikiater yang bernama Dr. Pablo Putrikov. Nah, dalam sesi interogasi, Sergei menceritakan kepada Dr. Pablo kejadian yang dia alami sebelum dia pindah ke tahun 2006, di mana Sergei saat itu sedang berjalan-jalan bersama tunangannya, yaitu Valentina Kurish. Nah, saat itu Sergei bersama dengan tunangannya, mereka mengambil gambar bersama atau yang biasa dengan selfie. Tiba-tiba si Sergei ini melihat benda terbang yang mirip dengan lonceng di langit. Saat mencoba untuk memotret objek tersebut, Sergei melihat atau matanya melihat kilatan putih yang membuat pandangannya menjadi buram dan mendapati dirinya sudah berada di tempat dan waktu yang berbeda. Sergei mencoba memahami apa yang terjadi dan ia pun menyadari jika tunangannya Valentina Kurish sudah tak di sampingnya. Setelah mendengar cerita dari Sergei yang dirasa mustahil dan sedikit ngaco, sang dokter tak percaya akan hal tersebut. Namun untuk menjawab keraguan dari Dr. Pablo, lalu si Sergei ini menunjukkan beberapa bukti yang memperkuat ucapannya jika dia berasal dari tahun 1960. Ia menunjukkan tanda pengenalnya yang bertuliskan Uni Soviet dan tahun pembuatannya. Ia juga memperlihatkan beberapa gambar yang ia tangkap sebelum dirinya terjebak di tahun 2006. Setelah melihat beberapa bukti yang ditunjukkan oleh si Sergei ini, Dr. Pablo keluar dari ruangan klinik kantor polisi dan menutup pintu ruangan tersebut dengan rapat agar si Sergei ini tak bisa keluar atau tak bisa kemana-mana. Lalu Dr. Pablo menyampaikan hasil investigasinya kepada polisi. Namun, ketika mereka ingin bertemu Sergei kembali, polisi tak melihat Sergei di ruangan tersebut. Dan dikira oleh kepolisian ia sudah kabur, polisi mengecek ke ruangan interogasi dan tak menemukan apapun, serta tak mendapati ada pintu ataupun jendela yang hancur ataupun pecah. Kebingungan akhirnya polisi membuka rekaman CCTV dan mendapati jika si Sergei ini tiba-tiba menghilang dari pandangan setelah masuk ke sebuah tirai. Dengan hilangnya Sergei, pihak kepolisian mencari kebenaran apa yang disampaikan oleh Sergei. Polisi menyelidiki catatan identitas Soviet yang ditunjukkan oleh Sergei. Mereka mencari
ke petugas sipil, dan si petugas ini mengkonfirmasi keberadaan seorang pria bernama Sergei Valentinovic Ponomarenko yang menghilang pada tahun 1960. Setelahnya polisi mendatangi wanita yang juga menjadi tunangan Sergei, yaitu Valentina Kuris, yang sudah berusia 74 tahun, dengan menunjukkan foto yang Sergei berikan kepada pihak kepolisian. Dan Valentina mengkonfirmasi jika itu adalah foto bersama Sergei pada tahun 1950, dan Valentina juga menyimpan foto serupa. Kepada polisi, Valentina menceritakan jika Sergei memang sempat hilang beberapa hari pada tahun 1960, dan ia juga berhasil ditemukan. Dan saat ia bertemu dengan Valentina, Sergei menceritakan jika ia ke masa depan dan menceritakan tentang apa yang terjadi di masa itu. Seperti sudah ada telepon seluler, oven microwave, dan mekanisme jantung buatan. Sergei pun menunjukkan penampakan kotak kis pada tahun 2006. Mendengar cerita itu, polisi merasa heran dengan apa yang terjadi, dan mereka pun lebih baik memutuskan untuk kembali ke kantor. Nah, apakah kalian percaya dengan cerita tersebut? Memang pada akhirnya belakangan ini media besar mempublish berita dengan judul "Perjalanan Waktu Sergei Ponomarenko adalah hoax atau sebuah kebohongan". Dalam artikel berita tersebut disebutkan beberapa kejanggalan yang terjadi. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa time travel itu sebenarnya tidak ada. Dan sampai di sini untuk misteri kali ini. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian kalau ada cerita tentang time travel ataupun penjelajah waktu kepada teman kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.